亂嘅部分淋上辣，用茴香菜、紅綠。Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Film ini diperankan oleh Nicholas Tse sebagai Skyko dan Jung Yong Ha sebagai Paul An. Film ini mengisahkan tentang persaingan memasak antara dua koki handal dengan gaya masakan yang berbeda. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Film diawali dengan seorang pembawa acara TV sedang mendatangi sebuah rumah makan terkenal bernama Seven yang berlokasi di Spring Avenue, Hong Kong. Seven adalah sebuah tempat makan berusia 30 tahun, terlama yang berada di Spring Avenue. Koki rumah makan Seven bernama Skyko, seorang koki muda yang sangat terkenal di Spring Avenue. Sky menunjukkan cara dia memasak kepada pembawa acara. Dia memasak hidangan bihun 3 cangkir ayam rebus, 3 cangkir yang berisi bumbu saus kedelai, lalu ditambah bihun dan kemangi. Kemudian sake disiram di sekeliling rebusannya. Sky menggunakan handuk untuk menutupi pinggirannya. Aroma ayam, sake, bihun, dan kemangi menjadi satu. Ketika rumah makan itu ramai oleh orang yang mengantri, tiba-tiba ada seorang pengunjung yang menyerobot antrian. Melihat hal itu, Sky datang dan memberikan kertas yang berisi tulisan mengantri. Tetapi pria itu malah marah dan tidak terima. Dia bicara kalau bosnya akan membuka restoran persis di depan rumah makan Seven. Mereka akan menyewa koki kelas dunia. Di tempat lain, tepatnya di Perancis, pada acara pembaptisan anak raja dan ratu yang baru lahir, diperkenalkan seorang koki bernama Paul An dan kekasihnya Mayo. Paul adalah seorang koki yang bekerja di restoran Michelin bintang 3. Paul membuat hidangan lezat telur merah. Could you please tell us more about this? Dalam tradisi ketimuran, melambangkan keberkatan untuk bayi yang baru lahir. Paul mengatakan, mari kita berdoa agar pangeran kecil hidupnya bahagia dan sehat. Sang ratu sangat puas dan terkesan dengan hidangan yang dibuat oleh Paul. Keesokan harinya, Paul dan Mayo datang ke restoran tempatnya bekerja. Mereka menyambutnya dengan tepuk tangan karena sangat bangga dia mampu membuat ratu terkesan. Atasan Paul menaikkan jabatannya menjadi chef eksekutif untuk semua cabang restoran. Sayangnya Paul menolak tawaran itu karena dia sudah menerima tawaran untuk menjadi kepala koki di sebuah restoran di Hong Kong bersama dengan Mayo. Pada suatu malam di Spring Avenue, seorang pelanggan Seven memberitahu kalau akan ada pemugaran besar-besaran di Spring Avenue. Bagi toko yang mampu beradaptasi dengan perubahan akan bisa bertahan. Tapi bagi toko yang tidak mampu beradaptasi, kemungkinan akan bangkrut atau diruntuhkan. Adegan selanjutnya, Sky memberi makan anjingnya. Tiba-tiba dia teringat masa kecilnya. Tangannya terluka ketika dia memotong daun bawang. Melihat tangannya terluka, ayahnya malah mengatakan jangan masuk ke dapur lagi karena dia tidak berbakat menjadi seorang koki. Untuk membuat makanan enak, tidak perlu dicoba. Selain menggunakan lidah, dia harus menggunakan mata, hidung, dan hatinya. Mengiris daun bawang saja tidak bisa, dia memang tidak berbakat. Jangan bilang ke orang-orang kalau dia adalah anaknya. Ayahnya kemudian memberikan mie yang dibuat oleh Sky. Setelah dia memberi mie, dia berbicara pada temannya Seven. Dia mengatakan ingin pergi untuk mengejar karirnya sebagai seorang koki dan menitipkan Sky. Sky tidak ingin ayahnya pergi dan mengatakan kalau dia benci ayahnya karena ayahnya tidak menginginkannya. Sejak saat itu, dia dirawat oleh Seven, pemilik tempat makan Seven. Dia juga yang mengajarkan Sky memasak. Sky belum pernah bertemu dengan ayahnya selama 20 tahun dan dia tidak ada keinginan untuk bertemu dengannya.
Keesokan harinya, Paul yang sudah tiba di Hong Kong pergi ke pasar untuk mencari ikan. Dia menanyakan kepada pedagang ikan kerapu berukuran besar, tapi sayangnya tidak ada. Tidak lama kemudian Sky datang dan menanyakan ikan kerapu berukuran besar. Sang pedagang langsung memberikan ikan itu. Paul yang melihatnya bertanya ke pedagang, kenapa ketika dirinya mencari ikannya dijawab tidak ada. Dengan santai si pedagang mengatakan kalau hanya Sky yang dapat memasak ikannya dengan enak. Paul tidak terima. Seharusnya pedagang itu bersikap adil. Sky buru-buru ingin membawa ikannya, tapi Paul menahannya. Paul bertanya dia akan masak apa. Sky menjelaskan hidangan yang akan dia buat. Tidak mau kalah, Paul menjelaskan apa yang akan dia masak. Karena mereka terus berdebat, akhirnya pedagang itu memotong ikannya menjadi 2 untuk mereka. Selanjutnya diperlihatkan Mayo yang berada di restoran Stellar, yang merupakan restoran bintang 3. Dia sedang memberitahu pegawainya untuk mempersiapkan acara pembukaan, sementara Paul menyiapkan hidangan di dapur. Dia sangat perfeksionis, mengutamakan cita rasa dan keindahan ketika menyajikan menu masakan. Lokasi mereka tepat di depan rumah makan Seven. Acara pembukaan restoran dimulai. Pimpinan dan manajer dari Lee Management Group menjadi tamu pertama mereka. Kedatangan mereka disambut oleh Paul dan Mayo. Di saat yang bersamaan, mereka mendengar keributan di luar. Di rumah makan Seven, mereka sedang memberitahu orang-orang di sekitar bahwa hari itu ada promosi hari jadi rumah makan Seven. Harga semua hidangan hanya $5. Security Stellar menegur mereka untuk tidak berisik. Tidak terima, mereka bertengkar dan saling dorong. Hal ini menarik perhatian Paul dan para tamu, membuat mereka keluar untuk melihat apa yang diributkan. Saat pertengkaran memanas, Mayo menyarankan agar mereka mengadakan kompetisi untuk melihat juru masak mana yang lebih baik. Sky dan Paul menerima tantangannya. Mereka memutuskan untuk mengikuti kompetisi memotong ikan. Paul mengambil semua tulang ikan dalam waktu singkat. Sedangkan Sky memotong ikan dalam waktu di bawah semenit. Semua orang bertepuk tangan. Pemimpin grup Lee mengatakan bahwa mereka berdua telah mendaftar ikut kompetisi tantangan chef internasional. Maka pemenang kompetisi akan diumumkan saat mereka memenangkan kompetisi memasak internasional. Dia mengatakan jika Paul menang, dia akan membuat bangunan di Spring Avenue menjadi lebih modern dan meruntuhkan bangunan lama. Jika Sky menang dalam kompetisi, dia akan membatalkan rencana itu. Masa depan Spring Avenue ada di tangan Sky. Dia bertekad akan melakukan yang terbaik. Kali ini pembawa acara TV datang ke Stellar untuk melihat cara memasak Paul. Paul menghidangkan escargot gaya Perancis, membuat reporter terkesan dengan tampilannya. Paul kemudian mengatakan kalau makanan tradisional Cina terlalu kaku dan tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman sekarang. Berbeda dengan masakan barat, berkembang sesuai zaman dan terus berinovasi. Melihat itu di televisi membuat Sky tertantang dengan omongan Paul. Pada malam harinya Sky membuat escargot gaya Cina. Kunci dari hidangan ini adalah resep bahannya. Harus direbus dan dikukus perlahan, kemudian dioseng-oseng dengan panas tinggi. Pelanggan mereka mencobanya. Tetapi mereka lebih menyukai bekicot sawah daripada escargot. Kemudian diperlihatkan Uni yang memandangi Stellar dari lantai 2. Dia khawatir karena sekarang pelanggan Seven sedikit yang datang. Sky menghiburnya dengan mengatakan Seven sudah dibuka selama bertahun-tahun, seperti kantin di Spring Avenue.
Hidangan yang mereka buat adalah hidangan keluarga yang disukai oleh orang sekitar sini. Jika merubahnya jadi hidangan restoran Michelin, mereka tidak akan terbiasa. Mereka memasak dengan satu tujuan, yaitu orang bisa makan hidangan mereka dengan senang. Suatu siang mereka melihat pengumuman di televisi kalau Stellar akan bertanding dengan Seven di semifinal pada acara kompetisi memasak internasional. Presenter juga memberitahu bagi pemenang kompetisi ini akan berkesempatan untuk bertanding dengan dewa masak juara bertahan 2 periode yang ternyata adalah ayahnya Sky bernama Montenko. Seven yang sedang dalam perjalanan pulang melihat ayah Sky diwawancarai. Mereka memberitahu bahwa Seven memiliki koki muda bermarga sama bernama Skyko. Mendengar itu, ayah Sky mengatakan kalau dia tidak mengenalnya. Presenter itu kemudian mengatakan dia diberitahu kalau Skyko adalah anaknya. Ayah Sky tampak marah dengan pertanyaan itu. Dia kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Suatu hari, Mayo mengundang Uni dan Sky untuk makan malam di Stellar. Mereka datang dan diberikan daftar menu dalam bahasa Perancis. Ketika ditanya, Uni menjawab menggunakan bahasa Perancis. Dia baru saja belajar pagi ini, membuat Sky terkesan. Untuk makanan pembuka, mereka disajikan telur ceplok. Awalnya Sky meremehkannya, namun setelah dimakan, ternyata itu bukanlah telur ceplok, melainkan makanan yang terbuat dari buah mangga, markisa, anggur, dan air kelapa. Selanjutnya mereka menyajikan salad vegetarian. Melihatnya, Sky merasa kalau Paul mau pamer padanya. Dia kesal kemudian marah-marah pada Paul. Paul menantangnya untuk mengolah daging sapi. Sky langsung menunjukkan kemampuannya. Dia membuat tumis daging sapi iris dengan daun bawang. Setelah itu gantian Paul. Melihat hasil masakan dan mencium aromanya, membuat Sky langsung pergi karena malu. Paul mencicipi makanan Sky dan takjub dengan rasanya. Malam itu, Sky sendirian di restoran. Dia teringat ucapan ayahnya yang melarangnya masuk ke dapur. Kemudian dia teringat Paul yang memberikan hidangan buatannya. Tiba-tiba pamannya Seven menelpon dan memintanya untuk datang ke sebuah pub. Ketika sampai, dia terkejut ternyata paman Seven bersama dengan ayahnya. Pamannya mengatakan kalau ayahnya telah kembali. Sky menjawab kalau dia bukan ayahnya, karena ayahnya pernah mengatakan kalau dia tidak mengenal Sky ketika diwawancarai. Kata-kata itu adalah hal yang paling menyakitkan yang pernah Sky dengar, tapi dia menyembunyikan rasa sakitnya. Sebelum meninggalkan ayahnya, dia berjanji untuk memenangkan kompetisi dan membuktikan bahwa untuk menjadi seorang koki terkenal dan sukses, tidak harus menjadi orang kejam seperti ayahnya. Di Stellar, Paul melihat catatannya ketika memasak. Mayo datang dan Paul menutup catatannya. Paul sedang mempersiapkan hidangan yang akan dia buat di hari kompetisi. Tibalah hari kompetisi memasak. Seven dan yang lainnya menonton melalui televisi di restoran. MC memperkenalkan Paul dan Sky pada penonton. Kemudian juri yang akan menilai pada kompetisi itu. Paul dan Sky memiliki waktu 90 menit untuk memasak hidangan pilihan mereka dan menyajikannya. Paul akan menghidangkan pasta daging Perancis, sedangkan Sky akan menghidangkan bebek pengemis yin yang. Masing-masing menunjukkan keahlian luar biasa saat memasak hidangannya. Setelah selesai, para penonton bertepuk tangan melihat keahlian mereka. Para juri mencobanya dan sepertinya
lebih terkesan dengan hidangan Sky daripada Paul. Paul dengan hidangan yang sangat mengagumkan mendapatkan nilai 37 dan Sky juga mendapatkan nilai yang sama dengan Paul. Karena nilainya sama, ketua jurilah yang harus menentukan siapa pemenangnya. Ketua juri memutuskan Paul pemenangnya dengan alasan Paul dapat menyajikan hidangan yang tidak hanya enak tapi juga indah. Sky yang sedih langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dia teringat masa kecilnya ketika dia merasa putus asa belajar memasak dan pamannya Seven menyemangatinya untuk tetap memasak. Keesokannya Sky tidak datang ke restoran Seven. Pamannya mencarinya. Dia mendatangi Sky di sebuah tempat bermain. Paman Seven mengajaknya bertanding permainan mobil. Pamannya kalah, tapi Sky sadar kalau pamannya sengaja kalah darinya. Pamannya menjelaskan, di setiap pertandingan pasti ada yang kalah dan menang. Kemudian dia menceritakan pengalamannya ketika dia bertemu dua biksu kecil. Paman Seven mencoba roti yang sedang dimakan oleh dua biksu itu. Dia menilai kalau cara mengolah rotinya salah dan tidak sempurna. Namun tanpa diduga, biksu itu memberitahu kalau rotinya mereka yang membuat, mulai dari menanam gandumnya, membuat rotinya dan mengukusnya. Jadi mereka sangat menghargai roti yang mereka buat sendiri. Dan roti itu adalah roti yang paling enak yang pernah mereka makan. Dari situlah Paman Seven melihat sebuah makanan dari sudut yang berbeda. Pamannya juga mengatakan kalau Sky harus membuang pikiran negatif agar dia bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya. Karena menang atau kalah adalah hal yang biasa. Sementara itu, Paul yang sedang merayakan kemenangannya dikejutkan oleh manajer Stellar yang menyuruh Paul untuk tidak mewakili Stellar di tahap kompetisi selanjutnya. Mereka telah memilih Mayo untuk mewakili Stellar karena menurut mereka wanita lebih menarik di media daripada seorang pria. Ketika Paul mencoba untuk mempertahankan posisinya sebagai koki di Stellar, Mayo menunjukkan bahwa Paul mengalami kesulitan mencicipi rasa tertentu, seperti rasa asin. Jadi, selama beberapa bulan terakhir, dia menggunakan buku catatan yang berisi semua resepnya untuk memasak. Terlebih lagi, ternyata Mayo berselingkuh dengan pemilik restoran. Merasa dihianati, Paul langsung pergi dari restoran itu. Paul yang sedang merenung sambil minum dihampiri oleh Sky. Sky bertanya kenapa wajahnya terlihat sedih, padahal dia telah memenangkan kompetisinya. Paul memberitahu bahwa Dewa Masak adalah idolanya dan dia ingin seperti Dewa Masak. Paul juga bercerita kalau dia dihianati oleh Stellar. Sky memberitahu kalau Dewa Masak adalah ayahnya yang meninggalkannya sewaktu kecil demi mengejar karirnya. Dia akan membuktikan kepada ayahnya tidak harus menjadi orang yang egois untuk menjadi sukses. Mereka berdua berikrar bahwa mereka tidak akan menyerah dengan impian mereka. Mereka akhirnya berdamai dan mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam memasak. Selanjutnya diperlihatkan pemilik Stellar memaksa Seven untuk menjual restorannya. Namun Seven menolaknya hingga Sky dan Paul datang. Paul memberitahu manajer Stellar bahwa dia punya hak untuk mengikuti kompetisi memasak internasional dan dia tidak takut sedikit pun dengan mereka. Dia juga menyundul wajah manajer Stellar. Akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Paul mengatakan pada Seven bahwa dia akan mengikuti kompetisi memasak internasional dengan Sky dan Seven menyetujui keputusan itu. Mereka berlatih memasak bersama untuk memenangkan kompetisi itu. Hari kompetisi memasak internasional tiba. Hadir peserta dari berbagai negara. Terlihat Mayo juga hadir mewakili Stellar. Kompetisi dimulai.
정말 쉽죠. To keep it crispiness outside and 선수의 경우 최고의 식재료인 Mayo memasak ekstra hati-hati untuk membuktikan bahwa dia lebih baik daripada Paul. Sky ahli dalam kreasi cita rasa masakan, sedangkan Paul ahli dalam kreasi seni sehingga indah ketika disajikan. Bersama mereka membuat hidangan tradisional dengan penyajian modern. Para juri benar-benar terkesan dengan hidangan yang disajikan oleh mereka. Pada akhirnya mereka memenangkan kompetisi itu dan maju ke babak final. Untuk babak final hanya satu koki yang dapat bertanding dengan dewa masak. Paul mengalah dan meminta Sky untuk bertanding dengan ayahnya karena ambisi dia untuk mengalahkan ayahnya jauh lebih penting. Keesokannya Paul berhadapan dengan ayahnya. Ayahnya langsung mulai memasak, tapi Sky malah termenung dengan pikiran-pikiran di kepalanya. Dia teringat masa kecilnya hingga besar di restoran Seven. Tiba-tiba ayahnya menyiram wajahnya dengan air, membuat Sky tersadar dan langsung mulai memasak. Ayahnya membuat manisan gula yang sangat indah, sedangkan Sky membuat hidangan sederhana, yaitu semangkok mie, seperti mie yang dia makan sebelum ayahnya meninggalkannya dulu. Juri mencoba hidangan ayahnya dan terkesan dengan hasilnya. 백합꽃의 향을 느낄 수가 있어요. Namun Sky tidak menyerahkan hidangannya kepada para juri, melainkan hanya memberikannya pada ayahnya. Ayahnya mencoba mie buatan Sky dan terkejut dengan masakan buatan anaknya. Dia mengakui keahlian anaknya dalam memasak dan mengatakan mie buatannya enak sekali. Tidak jelas siapa pemenang kompetisi ini karena para juri tidak mencicipi masakan Sky. Film ini berakhir ketika mereka makan malam bersama untuk merayakan malam tahun baru. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.